Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami tentang kerjasama ekonomi internasional. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama, saya sendiri, MA Alfian Pamungkas. Yang kedua, Sarmila. Yang ketiga, Nirhana. Yang keempat, Nirwana. Langsung saja, saya akan membahas materi pengertian kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, pengertian kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara yang lain atau dengan beberapa negara sekaligus. Yang kedua, kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. Itulah pengertian dari kerjasama internasional. Adapun yang kedua yaitu manfaat kerjasama ekonomi. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama kemajuan perekonomian, yang kedua peningkatan kualitas tenaga kerja, yang ketiga yaitu menurunkan harga pokok berproduksi, yang keempat yaitu kemudahan memperoleh bahan baku, yang kelima yaitu membuka lapangan kerja baru, keenam yaitu masuknya modal asing, yang ketujuh yaitu kesempatan menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara maju. Yang kedelapan yaitu dapat mengimpor barang-barang yang mahal diproduksi sendiri. Yang kesembilan yaitu memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia. Adapun bentuk-bentuk kerjasama ekonomi, yang pertama yaitu kerjasama ekonomi bilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional, yaitu kerjasama ekonomi antara beberapa negara yang terletak dalam suatu kawasan tertentu, misalnya ASEAN, AFTA, dan APEC. Yang ketiga yaitu kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerjasama antara lebih dari dua negara dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, misalnya ILO dan IMF. Yang keempat, kerjasama ekonomi antar regional, yaitu kerjasama antara dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional, misalnya ASEAN dan Uni Eropa. Yang kelima yaitu kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Contohnya OPEC, yaitu organisasi beranggotakan 34 negara yang menstimulasikan perekonomian dan perdagangan global. Dan OP, yaitu negara-negara mengekspor minyak. Lembaga-lembaga ekonomi. Beberapa contoh lembaga ekonomi internasional. Yang pertama, ASEAN. ASEAN merupakan bentuk kerjasama regional antara negara-negara di Asia Tenggara. Yang kedua, AFTA. AFTA merupakan kesepakatan perdagangan bebas antar negara yang tergabung dalam ASEAN. Yang ketiga, APEC. APEC dipahami sebagai bentuk kerjasama ekonomi regional antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Yang keempat, World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dalam bidang pertanian, industri, jalan raya, dan perhubungan negara-negara di dunia. Lembaga yang kelima yaitu ILO. ILO didirikan dengan tujuan untuk mendorong terciptanya peluang memperoleh pekerjaan yang layak bagi perempuan dan laki-laki, mempromosikan hak tenaga kerja, meningkatkan perlindungan sosial, dan mengadakan dialog untuk mengatasi masalah terkait dunia kerja. Lembaga yang keenam yaitu OPEC. OPEC merupakan
organisasi negara-negara pengekspor minyak. Anggota dari OPEC seperti Arab Saudi, Kuwait, Irak, dan Iran. Lembaga yang ketujuh yaitu IMF. IMF merupakan organisasi ekonomi di bawah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tujuannya yang pertama untuk memberikan kredit kepada negara-negara yang anggotanya membutuhkan. Yang kedua, untuk memajukan kerjasama internasional di bidang moneter. Yang ketiga, mengembangkan perdagangan internasional. Lembaga yang terakhir yaitu WTO. WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang bertujuan untuk menghalangi rintangan-rintangan dalam perdagangan negara anggotanya dan mengatasi perselisihan perdagangan. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.